Ya, baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan memahami tentang penyakit paru obstruktif kronis yang biasa diderita pada populasi lansia atau geriatri. Nah, dalam mengetahui penyakit paru obstruktif kronis ada beberapa fitur yang bisa kita yang menjadikan kita bisa menduga seseorang dengan PPOK. Yang pertama adalah pada usia-usia yang midlife atau pertengahan usia 50-an, 40-an ke atas. Nah, kemudian memiliki gejala-gejala yang lambat laun semakin parah dan ada riwayat paparan asap rokok, merokok, tobacco smoking, atau ada paparan terhadap tipe-tipe lain dari rokok itu sendiri. Jadi intinya ketiga hal ini bisa menjadi suggestive features pada kita untuk menduga seseorang ini terkena penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kita akan membahas tentang apa itu yang disebut sebagai PPOK. Jadi dalam prinsipnya sistem pernapasan itu terdiri dari satu saluran pernapasan dan parenkim paru. Nah, yang dikatakan sebagai penyakit obstruktif atau obstructive disease itu artinya paru-paru tidak bisa melakukan yang namanya pengeluaran udara secara baik. Jadi ada udara yang terhambat di dalam parenkim paru atau di dalam saluran kecil-kecil yang ada di paru ini. Nah, itu artinya obstruktif. Berbeda dengan restriktif. Restriktif adalah ketika paru tidak bisa berkembang dengan baik atau melakukan yang namanya compliance-nya akan menurun. Nah, itu disebut restrictive disease. Sementara untuk penyakit obstruktif itu malah compliance-nya itu meningkat dan elastic recoil-nya yang menurun. Nah, ini kalau kita bicara penyebabnya apa, ya ini yang paling umum adalah rokok, paparan asap rokok. Kemudian adanya gas bahan-bahan kimia yang disebut sebagai air pollutants. Nah, misalkan ada seseorang yang bekerja di tambang atau seseorang yang bekerja di perusahaan yang mengeluarkan gas yang diduga atau memang terbukti berbahaya terhadap paru, nah itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian tidak kalah penting juga adalah pengaruh genetik. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang kiri, ini adalah saluran pernapasan yang kecil ya. Dan ini kita sebut sebagai bronchial tube ya, tabung bronchiolus. Nah, kita bisa lihat di sini lubangnya itu intak atau artinya adalah bagus. Sementara pada mereka yang terkena penyakit paru obstruktif, nah kita bisa lihat salurannya itu menjadi lebih sempit. Nah, kita bisa perhatikan kalau saluran ini sempit, maka paru-paru akan susah memasukkan dan mengeluarkan udara. Jadi dengan kata lain susah dalam proses ventilasi atau ventilation perfusion mismatch itu terjadi pada kasus tersebut. Nah, ini pada penyakit paru obstruktif kronis dia bisa dua manifestasi. Yang pertama adalah bronkitis kronis, yaitu masalah di saluran pernapasan kecil ya, salah satunya bronchiolus. Dan yang kedua adalah masalahnya di alveolus. Jadi kita ketahui di sini alveolus yang normal itu bentuknya seperti anggur seperti ini. Tetapi ketika dia itu bermasalah, maka bentukannya sudah lebih longgar ya. Kalau seperti ini masih bagus, tapi kalau sudah ada masalah ini lebih longgar. Nah, ini disebut penyakit emfisema. Kedua polar ini adalah bagian dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi PPOK itu bisa dalam bentuk emfisema, masalahnya ada di alveolus, dan PPOK bisa juga dalam bentuk bronkitis kronis. Nah, ini utamanya masalahnya adalah di saluran pernapasan kecil, yaitu disebut sebagai bronkitis ya.
Nah, bagaimana kita akan mengetahui seseorang dengan PPOK? Biasanya ini memang terjadi di mid-life age, jadi usia-usia ada yang bilang cut off 50, ada juga 40 tahunnya. Kita di sini menggunakan guideline Daily Gold ya yang terbaru 18 Februari 2022. Dia menggunakan usia 40 ke atas. Nah, kemudian kalau misalkan indikator penduganya ada sesak napas yang progresif, semakin hari semakin memburuk, kalau dia berolahraga atau beraktivitas makin sesak, kemudian ada batuk kronis, bisa tidak berdahak, kemudian ada suara mengi atau suara itu saat dia bernapasan ada suara seperti itu saat dia bernapas, kemudian ada produksi sputum, kemudian ada kejadian berulang terhadap infeksi saluran pernapasan bawah, kemudian secara riwayat faktor risiko seseorang ini ada merupakan perokok atau pekerja kimia, kemudian dari riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga ditemukan ada low birth weight, kemudian ada infeksi pernapasan saat balita. Nah, ini semua menjadi indikator penduga untuk kita bisa meningkatkan yang namanya probabilitas diagnosis COPD. Nah, ketika kita sudah menemukan paling tidak ada 3 dyspnea, kemudian ada batuk kronis, kemudian ada produksi sputum kronis. Nah, paling tidak 3 dari sini, ini kita bisa melakukan yang namanya spirometri. Nah, kita melakukan spirometri, kita nilai FeV1 per FVC-nya apakah dia di bawah dari 0,7. Nah, kalau di bawah dari 0,7 maka kita langsung melakukan penilaian terhadap FeV1 saja secara post bronchodilator. Jadi kita berikan dulu obat yang bisa melakukan dilatasi terhadap bronkusnya, disebut bronchodilator drugs. Kita berikan, dan setelah kita berikan, kita nilai FeV1-nya. Nah, jika FeV1-nya masih di atas 80% nilai prediksi, maka masih ringan. Severitasnya tidak berat. Kemudian kalau 50-80% ini sedang. Kalau sudah di bawah 50 tapi masih di atas 30 ini sudah berat. Kalau sudah di bawah 30% ini sudah sangat berat. Nah, tadi kita nilai seperti ini. Ya, kemudian setelah kita melakukan spirometri, kita sudah assess, ya kan? Kemudian kita sudah melihat severitasnya, masuk ke mana, ringan, sedang, berat, sangat beratkah? Kemudian kita melakukan penilaian terhadap gejala dan resiko eksaserbasi. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan karena terkait nanti dengan yang namanya terapinya, ya. Nah, kita lihat yang pertama dari sisi gejalanya, ya. Dari sisi gejalanya kita bisa menggunakan yang namanya MMRC atau CAT. Ya, untuk menilai gejalanya kita bisa menggunakan MMRC atau CAT. Nah, MMRC disebut sebagai Modified Medical Research Council Questionnaire. Ini digunakan untuk menilai seberapa sesak pasien, ya. Untuk menilai seberapa sesak pasien. Di sini ada grade-nya dari 0 sampai 4. Misalnya di sini grade 0, I only get breathless with strenuous exercise. Jadi dia hanya sesak ketika dia melakukan olahraga atau aktivitas yang strenuous. Nah, strenuous itu berat, ya. Kemudian kalau dia grade 4, I am too breathless. Saya sangat sesak to leave the house, untuk berada di rumah, untuk meninggalkan rumah, or I am breathless when dressing or under dressing, atau saat menggunakan pakaian atau saat melepas pakaian dia merasa sesak. Nah, ini sudah masuk ke grade 4. Nah, jadi kalau dari MMRC nilainya itu 0 sampai 1, itu masuk ke A atau C. Tapi kalau nilainya sudah lebih dari 2, maka masuk ke B atau D. Ya. Nah,
Kita akan lihat ini di sumbu X-nya, kita lihat di sumbu Y-nya, ini menilai tentang riwayat eksaserbasi. Riwayat eksaserbasi. Jadi kalau punya riwayat eksaserbasi itu 0 atau 1, dan syaratnya not leading to hospital admission, jadi ini dia tidak sampai eksaserbasinya yang kemarin-kemarin itu tidak sampai menyebabkan dia masuk rumah sakit. Nah, itu masuk ke sini. Tapi kalau sudah lebih dari 2 atau cuman ada 1 tapi sudah membuat dia masuk rumah sakit, maka ini masuk yang C atau D. Ini CAT-nya, COPD Assessment Test. Jadi di sini ada 8 ya. Kita lihat di sini, I never cough, kemudian I have no mucus in my chest at all, my chest does not feel tight at all. Atau di sini ada seperti skornya. Ya, Anda kalau semakin berat Anda akan pilih nomor 5, kalau semakin ringan Anda akan pilih nomor yang paling kecil. Nah, jadi terapi umum yang penting kita lakukan adalah dengan menghentikan rokok. Stop smoking. Reduce the frequency of smoking. Nah, jadi hari ini sebatang rokok bisa merubah menjadi abu. Merubah menjadi abu. Hari ini sebatang rokok berubah menjadi abu, tetapi esok Anda yang akan diubah oleh rokok menjadi abu. Kalau Anda terus melakukan kegiatan merokok. Untuk itu penting kita lakukan kegiatan untuk mengkampanyekan hal ini. Kemudian di kalangan anak muda banyak yang menganggap ya sebagai kegiatan merokok adalah satu hal yang sangat dewasa dan sangat keren. Nah, sebetulnya secara pribadi ini jawaban saya adalah jelas tidak ya. Yang paling keren adalah seorang produsen rokok seperti yang ada di gambar ini. Bukan Anda sebagai konsumen yang keren, tetapi menurut saya adalah produsen rokok adalah orang yang lebih keren daripada Anda. Nah, kita bisa melihat seorang pemilik pabrik rokok di sini mengatakan dia tidak merokok. Ini yang harus kita teladani dari mereka. Nah, seperti inilah kalangan yang ada dari video atau juga dari internet yang kita dapatkan. Anak muda sekarang sudah menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi supaya mengerti terhadap bahaya rokok ini, terutama pada sistem pernapasan. Ini yang saya katakan tadi, anak kecil ini sudah terpapar dengan gas yang tidak baik ya, atau asap yang tidak baik oleh paparan rokok orang tuanya atau orang yang di dekatnya. Sehingga cenderung anak ini nanti akan mengalami percepatan kerusakan di sistem respirasinya daripada anak yang tidak terpapar asap rokok sama sekali. Itu sudah jelas. Nah, kemudian kita bagaimana untuk melakukan manajemen terhadap penyakit ini? Kalau dia sifatnya stabil, artinya dia tidak kambuh, maka kita ajukan 2. Pertama adalah terapi farmakologis dan yang non farmakologis. Tujuan utama dari terapi kita adalah untuk mengurangi gejala dan untuk mengurangi resiko kambuh di kemudian hari. Nah, ini bisa kita lihat di sini terapinya apa. Kalau grup A, ya. Jadi tadi saya sudah katakan kita harus tahu dia masuk grup apa, A, B, C atau D ya. Nah, kalau grup A kita memberikan bronkodilator baik itu yang short atau long acting, bisa ya antara short atau long acting, pilih salah satu. Kemudian kalau masuk di grup B kita bisa memberikan yang long acting ya, tapi diminum seperlunya. Jadi kalau diperlukan. Tapi kalau yang C kita sudah menggunakan yang muskarinik saja ya, tidak efisien penggunaan yang beta agonis. Yang untuk grup C lebih baik digunakan yang lama. Yang B laba, yang C lama, yang D itu lama, atau kalau misalnya diketahui ada eosinofili ya, kita bisa memberikan ICS tambah laba, tetapi kalau misalkan dari nilai cut-nya itu lebih dari 20, kita bisa menggunakan lama tambah laba.
Nah, ini adalah terapi farmakologis untuk yang inisial. Yang init ya, init itu artinya mula-mula. Jadi itu maksudnya pada kondisi stabil. Nah, nanti kita akan melakukan yang namanya adjust, review, dan assess. Nah, ini kita akan satu-satu kita misalkan dalam proses review kita melihat setelah diberikan terapi apakah sesak napasnya berkurang, eksaserbasinya juga semakin jarang, itu perlu dilakukan review. Assess, kita harus menilai apakah pasien menggunakan inhalernya baik, adherensinya juga baik. Kemudian kita juga melakukan pendekatan yang tidak farmakologis seperti rehabilitasi pernapasan dan juga edukasi terhadap manajemen sendiri. Kemudian kita bisa adjust, bisa eskalasi, bisa deeskalasi. Nah, kemudian kalau kita lihat if response to initial treatment is appropriate, maintain it. Jadi kalau dari initial treatment atau terapi mula-mula tadi responnya itu bagus, setiap periode tertentu kita nilai bagus, maka dipertahankan. Sementara jika tidak, kita harus menilai bahwa yang mana yang dominan. Apakah sesaknya yang dominan atau yang eksaserbasinya yang dominan. Nah, kalau sudah kita melakukan follow up dan hasilnya tadi tidak respon terhadap terapi inisial, nah kita harus menilai ini dyspnea yang dominan atau eksaserbasi. Tetapi kalau dua-duanya itu dominan, ya di sini kalau dua-duanya itu dominan, maka gunakanlah jalur yang eksaserbasi, ya. Jadi kita harus tentukan yang mana yang dominan, kemudian kalau dua-duanya dominan, gunakan yang pathway eksaserbasi. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada ya keterangannya, kapan kita menggunakannya, alurnya juga sudah ada. Nah, ini juga tidak kalah penting dengan terapi yang sebelumnya. Terapi non-farmakologis itu betul-betul sangat penting. Ya, karena zaman era sekarang memang sudah sangat ditinggalkan, maksudnya adalah hanya sekedar dibicarakan. Tapi belum tentu dilakukan. Misalkan di sini, physical activity. Nah, pada setiap grup, apakah dia A, B, C, D, terlalu bagus ini physical activity sehingga di setiap grup juga direkomendasikan untuk dilakukan. Ya, karena ini betul-betul. Nah, yang lebih esensialnya lagi adalah kalau dia perokok harus betul-betul tidak merokok lagi. Karena ini betul merupakan satu terapi yang lebih esensial. Ya, kemudian yang BCD kita tambah dengan rehabilitasi pulmo. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya vaksinasi, khususnya pada flu, pneumokokus, pertusis, dan COVID-19. Nah, ini menjadi satu perhatian kita juga, dan ini juga tergantung dengan guideline lokal di Indonesia. Nah, kalau misalkan kambuh tiba-tiba, apa yang kita lakukan? Langsung berikan short acting beta agonis inhalasi, bisa dengan atau tidak dengan antikolinergik. Nah, ini tetap menjadi satu pegangan kita. Kalau dia kambuh langsung kasih short acting inhale beta agonis, bisa dengan yang antikolinergik dan atau tidak dengan. Jadi bisa SABA ditambah antikolinergik short acting, bisa SABA sendiri saja. Nah, kemudian kalau misalkan kita itu ingin durasinya itu lebih singkat, maksudnya kambuhnya itu, durasi kambuhnya itu lebih singkat, tidak terlalu lama dia kambuh, maka boleh kita berikan sistemik kortikosteroid karena sudah terbukti bisa mengimprove, membuat fungsi paru-paru kita dan oksigenasi paru baik, ya, sehingga recovery time dan hospitalization duration juga lebih shorten. Nah, tetapi tidak boleh lebih dari 5 hari, ya. Kemudian kalau misalkan ada indikasi infeksi, ya karena kita tadi pada guideline lokal misalkan tidak ada pneumococcus vaccination, flu vaccination, nah kemudian pasien terinfeksi, kemudian boleh kita berikan antibiotik karena ini juga bisa menyebabkan shorten recovery time-nya, memendekkan waktu recovery-nya.
Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa durasi terapi untuk yang sistemik, kortikosteroid, dan antibiotik itu pada manajemen eksaserbasi tidak boleh lebih dari 5-7 hari. Nah, baik, ini referensi yang kita gunakan, COPD Diagnosis, Management, and Prevention, strategi yang 2022 terbaru, diupload di 18 Februari 2022. Nah, baik, sekian saja presentasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Salam sehat.